Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Dinda Puspita Ayuwardani dari kelas 10-8 ingin menyampaikan materi geografi yang telah saya pelajari pada semester 1. Pada semester kali ini di bab 1, saya belajar tentang apa sih geografi itu. Geografi berasal dari kata geo dan grafien, yang berarti geo adalah gambar, grafien bumi. Singkatnya, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia dan lingkungan, sama dengan bumi. Perkembangan geografi itu ada 5, yaitu yang pertama ada geografi klasik, geografi modern, geografi abad pertengahan, geografi akhir abad 19, dan geografi mutakhir. Selanjutnya, di sini saya belajar tentang objek. Nah, objek dibagi menjadi 2, yaitu ada objek material dan objek formal. Yang pertama, objek material. Objek material adalah segala hal yang dapat diamati dan dikaji. Nah, di objek material sendiri ada 6 objek material. Yang pertama ada atmosfer, udara atau gas, litosfer, batu, pedosfer, tanah, biosfer, flora dan fauna, hidrosfer, air, dan yang terakhir adalah antroposfer, manusia. Kemudian ada objek formal. Objek formal adalah cara atau pendekatan untuk memahami dan mempelajari objek material. Nah, di objek formal sendiri ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada pendekatan ke ruangan, yang kedua ada pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah yang menggunakan 5W dan 1H. Selanjutnya di bagian ketiga saya mempelajari tentang aspek ilmu geografi. Aspek ilmu geografi sendiri adalah komponen atau bagian dari geografi yang dibagi menjadi 2, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Yang pertama ada aspek fisik. Aspek fisik sendiri adalah segala hal yang dalam kurung bukan manusia yang memengaruhi aktivitas manusia. Yang pertama ada aspek topologi, yang kedua adalah aspek abiotik, yang ketiga ada aspek biotik. Dan yang kedua ada aspek sosial. Aspek sosial sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Aspek sosial juga dibagi menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek ekonomi, budaya, politik, dan kondisi sosial. Selanjutnya, saya mempelajari tentang konsep geografi. Nah, konsep geografi adalah rancangan atau gambaran pada geografi. Di konsep geografi sendiri ada 10 konsep, yaitu yang pertama ada konsep lokasi. Di konsep lokasi sendiri ada 2 bagian, yaitu lokasi relatif dan lokasi absolut. Yang kedua ada konsep jarak. Konsep jarak juga ada 2 jenis, yaitu jarak relatif dan jarak absolut. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang keempat ada konsep pola, yang kelima ada konsep morfologi, yang keenam ada konsep aglomerasi, yang ketujuh ada konsep nilai guna, yang kedelapan ada konsep interaksi, yang kesembilan ada konsep keterkaitan ruang, yang kesepuluh ada konsep diferensiasi area. Dan yang terakhir di bab 1 kali ini adalah prinsip geografi. Prinsip geografi adalah asas atau dasar pada geografi. Di prinsip geografi sendiri ada 4 jenis prinsip. Yang pertama ada prinsip penyebaran, yang kedua ada prinsip interrelasi atau hubungan, yang ketiga adalah prinsip deskripsi, dan yang terakhir ada prinsip korologi. Nah, selanjutnya kita masuk di bab 2. Nah, di bab 2 saya mempelajari tentang peta, PJ, dan SIG. Yang pertama kita akan membahas tentang peta. Peta sendiri pada KBBI adalah gambar atau lukisan pada kertas dan sebagainya yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, dan sebagainya. Singkatnya, di pengertian lain, peta adalah representasi atau gambaran bidang datar permukaan bumi yang menggunakan skala plus metode. Nah, di peta sendiri ada 2 keakuratan. Yang pertama ada keakuratan terestrial, yaitu mengamati secara langsung lalu digambar. Nah, keakuratan ini termasuk keakuratan rendah ya. Yang kedua ada keakuratan hasil PJ atau citra yang menggunakan foto udara seperti satelit dan pesawat. Keakuratan ini termasuk keakuratan yang tinggi. Selanjutnya ada jenis peta. Jenis peta sendiri juga dibagi menjadi 2, yaitu peta umum, yaitu peta Indonesia. Yang kedua ada peta tematik, yaitu peta persebaran. Contohnya peta persebaran COVID dan peta rawan bencana alam. Lalu ada bentuk peta. Bentuk peta sendiri ada 2 macam, yaitu peta 3 dimensi dan peta 2 dimensi. Selanjutnya ada skala peta. Nah, skala peta juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu skala angka atau numerik, yang kedua ada skala garis, dan yang terakhir ada skala verbal.
Nah, di skala peta juga ada klasifikasi peta yang dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama skala kadaster, yang kedua ada skala besar, yang ketiga ada skala sedang, yang keempat ada skala kecil, dan yang terakhir ada skala geografis atau dunia. Nah, di skala peta pastinya juga ada cara untuk menghitungnya dong. Nah, cara untuk menghitungnya adalah skala A sama dengan jarak B ditambah jarak A dikali skala B. Selanjutnya ada komponen peta. Nah, di komponen peta sendiri ada 9 komponen, yaitu yang pertama ada judul, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada skala, yang keempat ada legenda, yang kelima ada simbol, yang keenam ada insert, yang ketujuh ada sumber dan pembuat, yang kedelapan ada garis astronomis atau koordinat, dan yang terakhir ada garis tepi. Nah, manfaat peta sendiri adalah untuk menunjukkan arah atau lokasi, dan yang kedua adalah untuk menginformasikan kondisi lingkungan, biasanya adalah peta tematik. Selanjutnya, saya mempelajari tentang penginderaan jauh atau PJ. Penginderaan jauh adalah teknik atau cara untuk mengetahui suatu objek, daerah, dan gejala melalui analisis data yang diperoleh dengan alat tanpa kontak langsung. Contohnya, satelit, pesawat, dan drone. Selanjutnya, di penginderaan jauh tentunya ada komponen-komponen. Di penginderaan jauh ada 6 komponen, yaitu yang pertama ada sumber tenaga, yang kedua ada atmosfer udara atau gas, yang ketiga ada objek penginderaan jauh, yang keempat ada sensor, yang kelima ada detektor, dan yang terakhir ada wahana. Selanjutnya ada citra penginderaan jauh. Nah, citra sendiri adalah hasil gambaran atau perekaman dari penginderaan jauh. Di citra memiliki 8 unsur, yaitu yang pertama ada warna atau warna, yang kedua ada bentuk, yang ketiga ada ukuran, yang keempat ada pola, yang kelima ada tekstur, yang keenam ada bayangan, yang ketujuh ada asosiasi, dan yang terakhir ada situs. Lalu ada interpretasi citra. Interpretasi citra sendiri adalah tahap mengkaji foto udara untuk menganalisis arti objek. Ada 6 tahap untuk menginventarisasi citra. Yang pertama ada deteksi, yang kedua ada mengidentifikasi, yang ketiga ada analisis, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada deduksi, dan yang terakhir ada penggambaran. Selanjutnya ada jenis citra. Jenis citra sendiri dibagi menjadi 3, yaitu warna alami, citra pankromatik, dan yang terakhir ada citra inframerah. Dan yang terakhir pada bab 2 ada SIG. SIG adalah Sistem Informasi Geografi. Sistem informasi geografi adalah penggunaan sistem berisi informasi tentang kondisi permukaan bumi dengan sudut pandang ke ruangan. Pastinya di SIG juga ada beberapa komponen, yaitu ada 6 komponen. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, yang ketiga ada brandware, yang keempat ada data, yang kelima ada aplikasi, dan yang terakhir ada metode. Selanjutnya ada tahapan atau cara untuk membuat SIG. Yang pertama adalah input data, yang kedua ada pengolahan data, yang ketiga ada analisis data, dan yang keempat ada output data. Dan yang terakhir ada manfaat SIG. Manfaat SIG sendiri adalah untuk mengetahui cara menganalisis peta baru.